Dan selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan ujian praktek pagelaran teater kelas 12-1. Jadi ini awal pertama kali ujian praktek dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Jadi untuk penampilan pertama ini dibuka langsung sama anak-anak kelompok 3 dengan judul naskah Datu Museng dan Maipa Deyapati. Jadi buat anak-anak yang mau menonton ya, baik yang tidak ada guru di kelas atau misalnya di saat jam pembelajarannya saya seni budaya, saya izinkan untuk menonton, tapi menontonnya tolong HP-nya di silent karena ruangan ini saya tidak mau selain suaranya mereka ada bunyi-bunyi yang lain ya. Dan saya minta kerjasamanya dan kolaborasinya pada saat pementasan berlangsung tidak ada keributan dan tidak ada acak-acakan di sini. Usahakan teratur, ya. Karena saya minta pada saat pementasan pagelaran tidak ada yang ambulati ini ruangan baru jadi kacau pemeran karena pemeran ini tidak pakai mikrofon. Jadi saya cuma mau dengar langsung dari apa yang mereka sampaikan. Dan bagi adik-adik yang melaksanakan ujian praktek hari ini, usahakan berikan penampilan yang terbaik karena penampilan kamu berdasarkan dari apa yang menjadi usaha kamu. Saya rasa untuk kelompok 3 ini selalu latihan ya. Jadi tampilkan apa yang kamu selalu latihan, tampilkan hasil sama penonton ya. Ini turampe hasil, ini turampe karya. Jangan tertawa. Saya minta kerjasamanya untuk pemeran-pemeran yang bermain sebentar. Jangan tertawa. Kita bermain secara profesional. Kalau teman-teman penonton tertawa, kasih biar doang, memang wajar. Kalau mau tertawa wajar. Ini kan kita orang bermain ini tidak biasanya seperti ini kan. Jadi kalau mau tertawa, kasih biar doang tertawa. Tapi itu orang bukan berarti kamu pemain kamu mau tertawa juga. Improvisasi saja. Bagaimana DP cara improvisasi? Usahakan kamu ketawa saja tapi dalam hati atau setelah selesai pentas. Ya. Oke? Kelompok 3 sudah siap? Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Kelompok 1. Oke, sekarang silakan keluar saja ya. Silakan keluar saja untuk kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Tolong kerjasamanya untuk tim produksi angkat properti ketika mereka sudah menyediakan adegan per adegan ya, saling baku bantu di sini. Oke, kita mulai saja ujian praktek pagelaran teater seni budaya hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Pagelaran teater dimulai. Saya serahkan kepada narator dari kelompok 3. Silakan Pak Guru Anja. Kelas 12-1 pada hari ini kita akan melaksanakan ujian praktek pagelaran seni teater dari kelompok 3 dengan judul naskah Datu Museng dan Maipa Deyapati. Saya Muhammad Rifki Anca sebagai narator kelompok 3. Muhammad Ilham Arifin berperan sebagai Datu Museng. Siapa wanita itu? Ia sangat cantik. JL. Aku tak pernah melihat pemuda itu. Siapa dia? Pasya Potale berperan sebagai Pangeran Mangalasa. Itu turunanku. Muhammad Fahri Tambio berperan sebagai Aden Gareng. Sudah? Museng, kau membawa kekayaan kita. Sapri Musa berperan sebagai Sultan of Sumbawa.
Kang hanya luar biasa. Sewan kalian. Ricardo Deki berperan sebagai Kapten Kuma Lompoa. Tidak ada yang bisa melawan coach. Witisa Nurali Naidu berperan sebagai sahabat Maipa yang bernama Putri. Suci Uren berperan sebagai Dayang Maipa yang bernama Rara. Tuan Putri, jangan, masih ada cara lain. Adrian Mustafa berperan sebagai prajurit Belanda. Tuan, dia istri Panglima. Apakah kita akan melawan langsung? Jonathan Mado berperan sebagai prajurit Belanda. Ia seperti punya kekuatan kabar. Andreka Anwar berperan sebagai sahabat Datu Hussein yang bernama Fahri. Ia adalah Maipa. Abdul Gias Polso berperan sebagai pengawal Datu Hussein yang bernama Faruk. Tuan, kita digabung. Marilah kita saksikan pagelaran teater dari kelompok 3. Inilah pementasan dari kelompok 3 yang berjudul Datu Hussein dan Maipa Deapati. Selamat menyaksikan. Datu Hussein ketika mereka untuk menuntut ilmu, lalu kembali dan menyembuhkan Maipa yang sakit. Dengan resultan musuh bahwa mereka menikah, dan Datu Hussein menjadi panglima perang. Pangeran Manalasa yang sakit hati bersekutu dengan Belanda untuk melawan Datu Hussein. Di Makassar, mereka juga dihadap Kapten Kuma Lompoa yang menginginkan Maipa. Dikejar ancaman Belanda, Maipa meminta Datu Hussein membunuhnya di dunia kehormatan. Dengan berat hati, Datu Hussein memenuhi permintaan itu. Lalu ia sendiri gugur dibunuh oleh prajurit Belanda karena cinta yang mendalam. Adegan pertama, Datu Hussein, bangsawan muda Goa, pergi ke Sumbawa bersama kakeknya untuk menuntut ilmu dan menghindari tekanan Belanda. Di sana ia kenal Saleh dan yang silat. Saat pengajian di Taman Mampewa, ia bertemu Maipa Deapati, putri Sultan Sumbawa. Awal kisah cinta mereka. Namun Maipa sudah dijodohkan dengan Pangeran Mangalasa dari Lombok. Hussein sedang berjalan masuk ke dalam taman pengajian Balai Mampewa.
Datu Museng bertanya pertanyaan yang sama kepada sahabatnya, yaitu Fahri. Baik, siapa wanita ini? Ia sangat cantik. Berarti dia seorang putri. Kemudian mereka tidak sengaja bertabrakan. Ayo, Ya udah, ayo kita ke depan. Kasih pas dulu, dikasih ambil. Cincin Maipa terjatuh. Lalu Museng mengambil cincin Maipa. Tuan Putri, tunggu. Cincinmu jatuh, tapi aku tak akan mengembalikannya. Aku jatuh cinta kepadamu. Aku akan mengembalikannya jika kamu menjadi istriku. Tiba-tiba Sumbang Sumbawa dan Pangeran Mangalasa datang untuk menjemput Putri Maipa. Itu tunanganku. Aku berkata seperti kepada sang putri Sumatera itu. Kau hanyalah pura biasa saja. Dan kamu tidak bisa terima. Kamu hanyalah Tiba-tiba adik-adik datang dan berkata dengan marah. Museng, kau memulai kotoran kita. Aku tidak setuju dengan cara seperti ini. Kau sekarang yang biasa, tidak pantas menjual. Kegaduhan itu terdengar sampai di istana. Kemudian Datu Museng diusir dan diasingkan. Namun hatinya tetap terpaut pada Maipa. Nah, kakek, aku akan pulang bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan kesetiaan untuk mencintai Putri Maipa. Datu Museng pun bergegas pergi menuju kami untuk menuntut ilmu. Aku pamit, kakek. Adegan 3. Maipa jatuh sakit karena merindukan Datu Museng. Di sisi lain, sementara Pangeran Mangalasa berusaha mencari pengobatan terbaik agar mereka segera melangsungkan pernikahan. Adegan 4. Beberapa tahun berlalu, Museng kembali dari mereka membawa ilmu dan hikmah. Putri tidak sengaja melihat Datu Museng dan Aring-Aring yang sedang berjalan menuju ke rumah, dan segera memberitahu kabar tersebut kepada Putri Maipa. Maipa. Ya, benarkah? Iya. Wah, aku mohon kalau udah sampai di sini. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Clara? Datu, Tuan memanggil ke istana untuk mengobati sang putri. Baiklah, aku akan ke sana. Dan Kakek, Museng ayo pun kita ke istana. datang ke istana dan menghampiri Maipa. Datu Museng pun segera mengobati Maipa. Harap, berikan saya air. Terima kasih, Nara.
Dan ia pun sembuh yang membuat hati Sultan Sumbawa luluh. Datu Museng pun memegangkan cincin di jari Maipa yang dulu dia ambil. Maipa memilih berdasarkan hati, bukan perjanjian tua. Pangeran Mangalasa pun sudah terima dengan pernyataan tersebut. Dia pun menyusun rencana untuk membunuh Datu Museng. Tidak, aku tidak terima. Kalahkan aku baru aku akan menyerahkan Maipa kepadamu. Baiklah, jika itu mau, ayo. Karena kamu sudah kalah, ini Maipa jadi milikku. Baik. Namun mereka tidak sengaja berpapasan dengan Kapten Tumalumpoman yang sedang mengamati lingkungan sekitar untuk menyusun rencana. Dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada putri Maipa Diapati. Dia pun mencari tahu asal usul dan tempat tinggalnya. Keluar kau! Keluar kau! Museng! Keluar kau! Keluar kau, Museng! Keluar kau! Tuan, ada apa baru? Kau dikepung. Kepung siapa? Pasukan belanda mengepung kita dari segala arah. Terus kita harus bagaimana? Dia nama Maipa. Baru, tolong awasi di depan. Baik, Tuan. Perempuan itu, Maipa, harus jadi milikku. Tuan, dia istri panglima. Apakah kita akan melawan langsung? Tidak ada yang bisa melawan Moj. Adegan 6. Suara dentuman senapan dan teriakan musuh semakin dekat. Maipa memandang Datu Museng dengan mata berkaca-kaca. Dan akhirnya menari Datu Museng masuk ke dalam kamar. Jika aku tertangkap, kehormatanku akan diinjak. Aku mohon mengaku sekarang sebelum mereka menyentuhku. Tidak, Maipa. Aku tidak sanggup melakukan itu. Aku mencintaimu lebih dari itu. Justru karena cinta, kau harus berjuang sampai akhir. Biar tubuhku mati, tapi jiwaku tetap mulia. Tuan Putri, jangan, pasti ada cara lain. Nara betul, kita masih punya cara lain. Apalagi yang akan kita lakukan? Mereka sudah depan, kita sudah tertangkap, dan tak ada jalan lagi. Tenang, Maipa. Ayolah, berdirilah. Tidak. Kemudian Maipa menggendongkan keris Datu Museng ke lehernya dengan tangan bergetar. Jangan, Maipa. Aku mohon, jangan lakukan itu. Bunuh aku sekarang. Ya, Maipa. Aku tidak sanggup. Mohon Datu Museng, bunuh aku sekarang. Baiklah. Jika itu maumu, aku akan membunuhmu. Demi cintaku, cinta kita. Datu Museng dengan halus meminta Maipa sehingga Maipa mati dalam pelukan terakhir. Maipa terjatuh perlahan, tersenyum dalam dan
Maipa! Lalu Datuk Museng berjanji kepada Maipa. Maipa, jika aku tidak datang di waktu zuhur, aku akan datang di waktu asar. Tapi jika aku tidak datang di waktu asar, aku akan datang di waktu maghrib. Nara, tolong jaga Tuan Putri. Baru, mari, ayo kita berperang. Maka Tuan yakin? Tidak diciptakan laki-laki di tanah Makassar untuk lari dari peperangan. Punah setengah-setengahku, asulku, punah tojek-tojekku, dewaku. Tolong ambilkan pedangku. Baik Tuan. Ayo. Datuk Museng bertarung tanpa takut. Dua berlalu. Asar lewat saat maghrib. Maipa tidak akan mau denganmu. Ia melepas ilmu kabarnya. Berani menikahnya, ia jatuh di sisi Maipa. Allahu Akbar. Tetap setia meski cinta mereka ditolak karena perbedaan status. Mereka berdua rela berkorban demi menjaga cinta mereka tetap suci. Menjaga kehormatan lebih penting daripada mempertahankan hidup. Maipa rela mati suaminya sendiri daripada harus jadi tawanan penjajah. Menunjukkan betapa luhur nilai dan martabat budaya mereka. Janji yang diucapkan harus ditepati walau dengan nyawa taruhannya. Datuk Museng menepati janjinya kepada Maipa dengan datang di waktu maghrib. Setelah bertarung sepanjang hari dan rela menyerahkan dirinya demi menepati jabatan gratisnya. Terima kasih telah menonton pagelaran teater dari kelompok 3 dengan naskah Datuk Museng dan Maipa Deapati. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3.